warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Elvira Estisia, NIM 1119055. Di sini saya akan menjelaskan informasi dalam perusahaan. Informasi merupakan hal yang penting bagi perusahaan, baik itu perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Informasi membantu mereka untuk mengetahui kondisi apapun yang terjadi, baik yang terjadi di masa lalu maupun di masa kini, bahkan mungkin yang akan terjadi di masa yang akan datang. Meski demikian, tidak semua informasi bermanfaat bagi perusahaan. Hanya informasi-informasi tertentu saja yang dibutuhkan dan yang relevan yang perlu diperoleh perusahaan. Oleh karena itu, perlu adanya sistem informasi yang dapat mengatur semua informasi yang ada, sehingga informasi yang diperoleh lebih terarah dan tepat sasaran. Oleh karena itu, diperlukan landasan teori dalam suatu perusahaan. Landasan teori 1. Konsep dasar sistem. Bentuk dari berbagai macam jenis aplikasi yang dipergunakan dalam bidang bisnis ataupun dalam bidang ilmiah yang berguna untuk menghasilkan suatu laporan, informasi, atau tujuan yang diinginkan berupa rangkaian instruksi dalam bahasa komputer yang disusun secara logis dan sistematis, biasa disebut dengan program. Program diartikan sebagai suatu proses untuk mengimplementasikan algoritma dengan menggunakan suatu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah perintah-perintah yang dapat dimengerti oleh komputer dan dapat digunakan dalam proses pembuatan program yang melalui beberapa tahap penyelesaian masalah. Program adalah kegiatan menulis kode yang akan dieksekusi oleh komputer. Menurut Hartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Walimatul Fitria dengan NIM 111881279. Di sini saya akan menjelaskan tentang peralatan pendukung tool system. Peralatan pendukung tool system merupakan alat yang digunakan untuk menggambarkan bentuk logika, model dari suatu sistem dengan menggunakan simbol-simbol, lambang-lambang, diagram-diagram yang menunjukkan secara tepat arti dan fungsinya. Adapun peralatan pendukung yang kami gunakan di antara lain use case diagram dan activity diagram. Use case diagram merupakan inti fungsionalitas koheren yang diekspresikan sebagai transaksi-transaksi yang terjadi antara aktor dan sistem. Sedangkan activity diagram secara grafis digunakan untuk menggambarkan rangkaian aliran aktivitas baik proses bisnis maupun use case. Activity diagram dapat juga digunakan untuk memodelkan action yang akan dilakukan saat sebuah operasi dieksekusi dan memodelkan hasil dari action tersebut. Analisa sistem penjualan dan pembelian pada di bidang jasa fakultas properti. Bisnis properti. Bisnis properti ini bisa dipahami sebagai sebuah bisnis yang bergerak di bidang jual beli tanah dan berbagai aspek terkaitnya. Hal-hal yang tergolong dalam kategori tersebut adalah jual beli bangunan, sarana, prasarana maupun sewa properti dari berbagai jenis yang bisa dijumpai di pasaran. Ada banyak sekali produksi bisnis properti yang bisa dijumpai. Beberapa yang saat ini populer di Indonesia tentu saja adalah jenis properti untuk tempat tinggal, seperti perumahan, apartemen, atau rumah susun hingga villa. Dalam bisnis properti tersebut juga banyak istilah penting yang harus dikenali lebih jauh bagi para pelakunya, seperti istilah broker atau agen properti, developer, booking view, capital gain, return of investment, break-even point, dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Maharani dengan NIM 111820077.
Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perusahaan Fakultas Properti. Pada awalnya Bapak Muhammad Soleh tidak kepikiran untuk bisa membuka usaha di bidang properti. Namun Bapak Muhammad Soleh ingin keluar dari zona nyamannya dan ingin mempunyai usaha sendiri walau kecil-kecilan. Kemudian Bapak Muhammad Soleh ditawarkan temannya untuk mencoba di bisnis properti, awalnya menjadi agen properti, kemudian dari situ kita mencoba pelan-pelan. Ternyata di properti ini menarik karena bisa berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai macam status sosial yang berbeda. Lalu Bapak Muhammad Soleh kurang lebih telah membangun propertinya selama 4 tahun dari sekitar tahun 2016 akhir hingga sekarang. Untuk memasarkan bisnisnya sendiri awalnya tidak mudah dan juga memulai bisnis ini sebulan 2 bulan dengan tahapan-tahapannya. Lalu bisa sukses membangun properti ini, menjualkan properti orang. Bapak Muhammad Soleh sangat semangat dan sangat berusaha juga sehingga setiap tahunnya makin banyak peminatnya. Nah, semakin banyak bergerak, semakin banyak berusaha, semakin banyak juga konsumen yang akan datang sama kita. Terutama kita dalam mempromosikan properti kita. Kedua, pelayanan kita membuat konsumen tertarik untuk membeli pemasaran kita. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses bisnis berjalan di bidang di Fakultas Properti. Yang pertama ada proses penerimaan kas, yang kedua ada sistem pengeluaran kas, dan yang ketiga ada sistem laporan. Nah, proses penjualan kas itu ada proses penjualan rumah, yang dimana tahapannya dari pelanggan yang datang ke perusahaan atau ke pemasaran, menghubungi pemasaran, lalu melakukan booking, lalu dari pihak perusahaan atau pemasaran menawarkan pembelian secara tunai atau kredit, lalu customer itu memilih. Jika dia memilih tunai, maka langsung diproses oleh pihak properti. Jika dia beli secara kredit, pihak properti harus mengajukan KPR ke bank dulu, baru dia bisa kerja di transaksi atau penerimaan kas. Lalu ada yang kedua, sistem pengeluaran kas, yaitu ada pengeluaran kantor. Pengeluaran kantor sendiri biasanya dari pihak admin yang melapor kepada pihak direktur atas kekurangan apa saja yang ada di kantor, lalu pihak direkturnya langsung melapor lagi ke komisaris dan langsung diproses barang apa saja yang diperlukan dalam perusahaan atau kantornya. Selanjutnya ada pengeluaran gaji. Biasa kalau pengeluaran gaji itu dari komisaris yang membayar, lalu admin melakukan evaluasi gaji. Setelah itu gajinya dikasih dan slip gaji yang sudah ada ditandatangani oleh para karyawan, lalu diserahkan kembali kepada komisaris. Nah, yang ketiga ada sistem laporan. Untuk sistem laporan itu ada laporan penerimaan dan pengeluaran kas. Untuk sistem laporan bisnis ini biasanya penerimaan dan pengeluaran kas direkap menjadi satu ke dalam buku besar dan membackup ke Excel, lalu mengkonfirmasi melalui direktur. Lalu direktur mengecek laporan buku besar dan jika sudah balance dan benar, baru dilaporkan ke komisarisnya. Selanjutnya ada spesifikasi bentuk dokumen. Nah, spesifikasi bentuk dokumen sendiri mempunyai 2 bentuk, yaitu dokumen masukan, yang semua dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk memperoleh data-data yang nantinya akan diproses untuk menghasilkan suatu keluaran yang disebut output. Nah, biasanya untuk dokumen masukan itu ada nama dokumen, fungsinya, sumber, tujuan, jumlah, frekuensi, dan bentuk dokumennya. Selanjutnya dokumen keluaran. Untuk dokumen keluaran itu segala bentuk dokumen yang akan mendukung kegiatan manajemen serta merupakan dari hasil catatan laporan. Biasanya pada dokumen keluaran itu ada nama dokumen, fungsi, sumber, tujuan, media, jumlah, frekuensi, dan bentuk dokumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nana Awang dengan NIM 11190670.
Spesifikasi sistem komputer. Sistem komputer terdiri dari 3 komponen utama, yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan pemakaiannya atau brainware. Ketiga komponen ini saling mendukung satu sama lain agar sistem dapat berjalan dengan baik. Berikut ini penjelasan mengenai komponen-komponen yang ada dalam sistem komputer yang digunakan dalam bisnis Fakuza Property. Perangkat lunak atau software. Yang pertama ada sistem operasional, ada website, domain, aplikasi web, dan lain-lain. Perangkat keras atau hardware, ada prosesor Intel Pentium, memori 6 GB, monitor 14 LED display, printernya Canon, mouse-nya optical mouse, telepon Dolin DPH 120 SI. Mesin edisi BCA ada Ingenico atau Castle. Permasalahan pokok dalam bisnis properti ini pada umumnya mempunyai kendala sebagai berikut. Yang pertama, rumah yang tadinya yang mau dijual tiba-tiba dapat kabar dari pihak penjual batal menjual rumah. Yang kedua, customer sudah cocok tapi ketika diajukan ke bank ternyata kabarnya ditolak. Pemecahan masalah. Apabila dilihat dari permasalahan pokok, ada pun juga pemecahan masalah dalam bisnis tersebut. Yang pertama, mengalihkan customer membeli rumah lain dengan cara menawarkan atau mencari tipe rumah yang sesuai dengan customer mau atau mendekati rumah yang sebelumnya. Yang kedua, untuk solusi customer yang pengajuannya ditolak bank, maka pihak perusahaan mencari atau mengajukan ke bank lain yang menerima.